Jon, awas Jon, jangan dibawa Jon. Emang apa sih? Jangan dibawa gue bilang. Tuh Aduh. kan, lu sih, gua kata jangan dibawa juga. Ya lu pecicilan sih. Bukan pecicilan, gravitasi lu narik gua. Mangkeng banget lu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim Pak, Oh, mana iya, sih tangannya silakan. susah amat. Iya, habis makan totok peda tadi. Kamu tadi tidak sekolah ya? Enggak Pak, Iya, emang kenapa? males aja Pak. Waduh, bagus. Harus diperkembangkan dunia perbolosan. Lu di wilayah gua nih. Ngapa lo anjing lo? Aduh. Bang, anjing lo. Aduh bang, salah orang bang. Salah ya? Musim panas, pohonan pada layu, batang pada rengas. Ya Allah ya Robi, bagaimana ini jadinya ya? Bang, kita bang, pulang awas, musim. Bang. Mau kemana sih lu lagi? Awas, Bang, ngomong Ini situ, tangkanya Bang. pada rengas nih, ntar gua Awas, Bang. jatuh lo. Ya, Bang, bocah ya. awas bang. Aduh, Ya, bukan bang. Lu sih. Kenapa gua kan nggak jatuh. sengaja? Sakit gua lo. Ntar gua bilangin emak nih. Tunjuk namanya ini. Ini tunjuk. Pegang. Dia begang. Ayo. Ayo. Si tunjuk lu ngomong. Ya lu berarti ya. Abang ngebelaga ngomong aja. Oh iya. J, lu kemarin kan kerja lu berbulan-bulan. Hasil lu mana? Kerja mulu. Hasil kagak, tipes lu lama-lama. Lah, lu apaan kek? Lu juga kan emang belum keluar THR lu. Lah gua mengharap kan ini udah lama. Lah buset, lah lu kalau mau THR mah ke rumah gua baik. Lah gua mah punya tibang THR mah. Oh, THR. THR gua mah. Bujuk buset, THR. Itu gua kepak pakai batu cincin gua lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel gua Doyan Dialog sama channelnya Anak Kebon. Nah ini gua datang jauh-jauh, gua bela-belain. Gua nggak tahu nih podcast apa besanan nih. Dari dandanannya, sajiannya, mirip-mirip kayak kita orang mau lamaran nih. Jadi intinya di sini emang base camp, tempatnya di pinggir sumur kembang bersemi, panjang umur silaturahmi. Siapapun manusianya mau bencong mau dajal sekalipun. Oh, diterima, Bang? Boleh main ke sini. Oh, boleh. Karena kita besar karena deterjen juga, karena netizen. Sekian banyak saudara-saudara kita yang ada di 5 Tanah Betawi khususnya. Dari 5 Tanah Betawi, alhamdulillah kita diterima konten kita dari tahun 2018. Amin. Gitu bersama saya Asmawi Sueb, Dang Dendi, ada Baba Adi juga, dan kita semua di sini para pelaku seni budaya Iya. silat tradisional Betawi. Iya. Ini dari PMS Jalan 6, dan saya sendiri dari Cingkrik Goning. Nah, ini sendiri dari tadi di sini. Enggak setan. Ya intinya begitu. Sesama anak Betawi, yang penting tujuan kita di konten itu bagaimana, yang penting kita bisa akur tanpa tolak ukur. Cakep. Gitu bang. Kiranya. Akhirnya gue juga baru panas nih, gue jadi banyak ngomong. Gue kalau dipancing ngomong banyakan gue ngomong. Gitu. Makanya biarin gue kita diemin aja. Sebenarnya kalau lagi dijebak ya. Iya. Sampai mana dia berbicara? Jangan-jangan nih orang palang pintu juga nih. Iya, pasti. Itu pelaku kalau itu. Pelaku. Iya begitu kiranya. Nah, yang penasaran banget, aneh pengen tanya, kenapa bisa kepikiran bikin konten dubbing gitu? Karena konten dubbing ini kan di luar kebiasaan budaya Betawi gitu. Iya. Kenapa bisa muncul begitu, Bang? Jadi dalam dubbing juga kita ada banyak sebenarnya. Ada dubbing Jawa, ada dubbing Medan, ada dubbing Debazit dari Sunda, ada Minang Kocak, teman-teman kita ada lagi dari apa sih yang Batak itu? Kalau Batak bukan Medan, bukan Medan, ada lagi tuh. Manado apa? Enggak tahu kalau nggak salah. Banyak. Nah Betawi belum ada nih dubbingnya, gitu. Coba kita jajal. Nah itu juga kita belum main di Instagram. Dulu masih main individu di akun Asmawi Sueb Facebook. Kita dubbing Jackie Chan tentang THR. Nah pas banget. Iya, pas banget mau lebaran ini kayak begini nih, kita dulu awal mulai main ya. Itu di Facebook. Kita upload tentang THR Baba Jackie Chan. Ternyata sampai 11.000 kali bagikan. Gitu. Dan terus temen-temen yang ada di Facebook inbox kita, bang lu bikin Instagram aja, kita masih gaptek kok.
dubbingnya apa tuh bang? Dubbing hewan apa? Jackie Chan. Jackie Chan. Pertama kali tuh Jackie Chan. Jackie Chan, Rossi, Shahrul Khan, Cristiano Ronaldo 42. Ternyata sampai 11.000 kali bagikan ada yang ngechat temen Facebook, "Bang, lu bikin Instagram apa?" Bikin Instagram aja. Instagram apaan sih, emang kita nggak tahu. Orang bocah kebun. Ya. Download aja di Play Store. Oh, kita cari Play Store. Oh, ini Play Store. Ini bukan yang logonya pink. Iya bang, itu kita download, bikin, upload 1, 2, 3, 4 video, 4 video kita diemin dah tuh di Instagram selama 1 bulan kita nggak buka. Pas sebulan kita buka nggak tahu udah 10.000 follower. Gitu. Sebulan. Itu asli apa beli bang? Apa ya? Asli apa beli? Oh, kita nggak ada follower beli-beli, nggak ada. Nggak ada ya. Yo, alhamdulillahnya begitu. Iya. Nah Gitu. tadi waktu temen ngechat dia borongan apa gimana? Apa sekalian renovasi? Enggak, dia enggak ngechat doang, ngecor. Ngaci ya, ngaci. Terusnya ngenat. Kita jadi kayak tukang. Ngechat. Inbox. Oh chatting maksudnya, chatting. inbox. Japri. Oh, Gitu. Ketika ngelihat udah 10.000 follower, kita masih bingung nih gimana bikin lagi nggak ya. Ternyata itu kita emang belum masih gaptek dah ya. Ada yang namanya DM apaan sih gua kata nih, gua kagak ngerti. Oh ternyata pesan DM itu kita buka tuh pesan. Bang lanjut. Ya udah kita lanjut. Gitu. Dari empat ini Jackie Chan, Ronaldo, Rossi, Shahrul Khan berkembang itu makin banyak permintaan nih, request. Ada Tarzan Keder, yaitu film Apokalipto yang orang telanjang tuh, Afrika. Udin Mamung. Terus lanjut lagi Dilan. Terus emang yang meledak waktu itu Dilan, sampai kita diundang ke Net TV ini Talk Show ya sama Bang Sule gitu. Kita diundang ke sono. Itu yang meledak Dilan. Tahun-tahun kemarin ya? Tahun kemarin, puasa kemarin. Sampai sekarang Dilan, Avenger apa be udah kita dubbing buatan netizen gitu. Permintaan. Begitu kiranya. Kalau tiba-tiba ngedubbingnya hewan itu mulanya Hewan. iya. Sebenarnya spontan, secara spontan. Ada dulu kan ada nih acara namanya spontan uhuy. Orang semua pada tahu lah. Bang Komeng daripada Haji Komeng tuh, spontan uhuy dia kan inian binatang, khusus binatang. Oh iya benar. Nah, kita bikin tuh di Instagram 1 menit ya. 1 menit. Ternyata peminatnya banyak. Kita lanjut sampai sekarang. Cuman makin kesini kita fokus di dubbing yang berwujud orang. Adapun yang hewan jarang-jarang gitu. Begitu kiranya. Nah tapi ente konfirmasi ke hewan-hewannya enggak? Ya kita ngomong dulu. Kayak kemarin kan lagi rame nih. Iya. Babi ngepet. Iya, babi ngepet, iya. Babi ngepet lagi rame di Depok lagi itu. Kita ngomong juga ke babinya. Babi. Gitu, Bang. Ketawamu girang banget habis gajian. Air turun ya. Air cair. Bener nggak? Jujur aja ya, ada emang setiap ngelihat video kan karakter suaranya dia ini banget ya, emang lucu banget, lucu banget. Ciri khas. Emang kagak boleh mesen suara kita juga. Ini Dimba ya lagi. Apa namanya kita udah bilang iya aja kita mah. Udah gitu kan bahasa Betawinya kan aksennya kan totok banget ya. Jadi kita begitu ngelihat mukanya Valentino Rossi misalnya atau Shahrul Khan, tapi dengan logat Betawi kan gue jadi buset ini parah. Iya, di situ emang keunikannya. Ya kalau memang apa? Memang rumah kereta. Memang itu kelebihannya, Bang. Iya. Kebetulannya. Ada jenggernya tadi. Nah, kalau Abang dari pertama dari ngebangun bikin dubbing atau semenjak karena udah eksis aja? Kalau saya kenal sama Baba Asmawi ini emang dari awal di sama-sama tradisi ya. Kita sama-sama pelaku di silat tradisi tadi gitu. Awalnya di situ saya kenal sehingga ya akrab gitu kan. Saya pikir udah kayak saudara, akhirnya karena memang beliau juga udah mulai ngedubbing ya pakai suara saya juga beberapa video gitu. Itu yang viral Rossi, ini suara dia. Yang viral Rossi MNT ya? Iya, sama beliau. Ya begitu sambil berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Memang kelebihan beliau yaitu yang orang lain nggak punya, suara sama frontal Betawinya. Iya benar.
Nah, kalau abang, Apanya? bang mukanya madep kamera dong, jangan madep tembok. Oh, itu udah muka. Ya bang, ya. Nah, kalau ente dari awal banget ngebangun juga atau belakangan? Di awal kan Bapak juga di Vespa juga main. Oh. Mau bawa Vespa dulu bikin ini kata Bapak tuh dulu. Nah, terus berjalannya waktu ya ikut-ikutan nyemplung begitu. Iya. Nyemplung. Berapa video yang ente udah isi? Gua hampir semua di mana. Oh, hampir Emang semua. di sini Lumayan dah. bareng-bareng. Bareng-bareng. Kajian juga. Begitu kiranya. Ya semenjak beraktivitas tadi di dubbing, respon orang-orang sekitar gimana? Ada yang ini nggak? Apa ya kalau bahasa sekarang tuh Kontrak gitu ya. iya kontra lah, julid gitu, julid. Kontra gitu. Ngapain sih lo kayak kagak ada kerjaan lain, bikin gituan gitu. Ada nggak tuh? Kalau itu sih jauh. Alhamdulillah di situ jauh kita. Atau kontra gimana? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Ya. Justru malah Newport Dukung kita. kita. Bang kalau bisa lu jangan dubbing dong, bikin komedi. Oke, kalau begitu kita di YouTube komedi, dubbing di Instagram. Makanya nggak semua dubbingan kita masukin ke YouTube gitu. Jadi ada vlog Balang, Babak Walang, Serial juga. Oh, ada ya, Iya, serial. di YouTube. Soal dukungan di dalam komunitas kebetawian nih, itu responnya gimana? Alhamdulillah kalau di seni budaya kita ada yang dukung, ada yang nggak ngedukung, itu kita tetap jalan. Bang, tak dulu, yang nanya kan saya, nggak pernah nggak Iya kan dia orang budaya, makanya Pak, kita kesini. Begitu kiranya. Tapi intinya dari seni budaya ini khususnya buat para pemerintah gitu ya, kita nggak minta diperhatiin nih para seni tokoh budaya, para pelaku-pelaku seniman pukul nggak minta diperhatiin sama orang-orang pejabat-pejabat mah. Emang kita TV diperhatiin gitu kan, bukan diperhatiin, kita diliatin doang, maksudnya bantu gitu ya Mbak. Iya, betul. Iya. Diangkat ya. Kalau diperhatiin gue bisa, gue pengen perhatiin Dendi, gue perhatiin aja gini. Jomblo ya udah. Maksudnya bantu sokong nih, lu perlu alat apa, gitu kan Mbak? Iya. Iya. Gitu. Itu belum sama sekali belum ada kayak gitu. Ya mungkin buat saat ini emang belum ya. Belum. Cuman kalau memang diperhatiin ya banyak orang yang Perhatiin doang. Perhatiin doang. Jadi kayak TV kita. Gitu. Tapi yang ditontonin banyak juga berarti. Iya, nggak kerennya gini. Walaupun karakter Betawinya kuat, itu di luar orang-orang Betawi juga tetap bisa menikmati itu. Itu yang susah. Alhamdulillah. Iya kan? Bahkan kita nggak ngimpi-ngimpi diundang ke haul Abah Guru Sekumpul Kalimantan. Martapura. Martapura. Yang ngundang langsung AKBP Polres Banjar. Ya Pak Takdir Matanete, karena dia penasaran banget sama gua nih. Ini siapa yang ngisi suara? Coba tolong. Sampai ngutus anak buahnya dari Kalimantan Ajudan. ke Jakarta. Ke apa sih Mabes Polri, langsung kemari menjemput kita. Berangkat gua ke Kalimantan. Haul-haulnya. Awal Abah Guru. Sebenarnya di Kalimantan banyak juga. Cuman ngomongnya cepat-cepat banget orang Kalimantan. Dari mana Ulun? Iya, ulun gitu. Gitu Bang. Karakter suara ente itu kan sejauh mana itu maksudnya bisa muncul percaya dirinya itu karena respon dulu dari orang atau kita dulu yang nentu ini gue lucu nih pasti gue diterima orang gitu. Enggak, justru kita enggak begitu. Nggak begitu ya? Enggak. Justru kita jadi begini sih, dalam berkonten itu kita satu jangan ada ambisi, itu doang. Jadi setiap konten yang kita upload kalau kitanya istiqomah gitu ya, rajin, pasti salah satu video dari yang kita bikin ada yang meledak, satu aja pasti ada yang meledak. Dari yang meledak itu insya Allah bakal ngerating kita sampai ke atas. Gitu. Jadi kita konten ini emang banyak sih yang sering pada collab, kita bilang begitu, satu lu jangan ambisi, anggap aja lu ngupload itu dokumentasi anggap begal dari HP. Gitu. Awal mula juga emang kita begitu, nggak tahu-tahu gede ya lanjut gitu. Bicara nanti dapat duit atau enggak paling Iya. enggak karya kita abadi lah ya, ada Iya. di channel gitu ya. Nomor sekian lah. Iya, nomor sekian. Sekian.
walaupun tetap udah banyak banget kali di rekening bang ya. Duit tuh banyak banget kali. Daun duku kali. Duit mulu, Pak. Kalau rekening mah banyak, ada BCA, Mandiri, terusnya BRI. Cuman nggak ada isinya. Rekening orang lagi. Sampai orang jatuh kita pungutin. Jadi intinya kalau buat bicara penghasilan kita itu di nomor 17 kan dan nomor sekian. Karena dalam berkru, apalagi khususnya berkru, kalau kita ngomongin duit udah nggak ada habisnya, akhirnya berkelahi dalam kubu. Wah, Masalahnya sensitif masalah duit. Bahkan kita nih ada namanya job anchor gitu ya. Iya. Kayak orang endorse di Instagram, masang endorse, terus tetek bengek masang endorse di YouTube. Itu mah kita siapa yang masang? Ini sekian, Mbak. Kita terbuka sama yang lain itu. Tuh, dibayar sekian. Kumpulin, Mbak, kumpulin. Gitu, entar mau lebaran kita tebuk gitu. Ya, intinya juga kita jangan males-males buat nyelengin. Ada 2.000 celeng gitu, ada gopek celeng, Babi iya, kali Pak. celeng. Babi. Iya ya. Ada kalau goceng, juta-juta no kagak celeng 2.000. ada goceng celeng. Ada ribuan krokin. Tahu kan lu celeng? Tahu. Puyeng pala celeng. Puyeng. Lebih ke perbuatan baik. Artinya Iya. menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat. Alhamdulillah terus jadi banyak temen di pelosok mana juga alhamdulillah banyak temen gitu kan. Kadang kita ke daerah Bekasi apalagi kan Nggak gitu. keder. Hah? Iya nggak keder jadinya. Iya kan ada Google Map. Google Map. Iya Google Map. Ke daerah Bekasi nggak sangka gitu kita tibang main doang sana lagi jalan-jalan naik Vespa. Orang sampai nguber dari belakang. Karena fans. Mau Dia nggak nyambit. tahu fans apa gimana, urusan fans apa bagaimana itu urusan dia dah. Dia itu sampai nguber. Gua kata orang mau ngapain? Jambret tuh. Nurun minta foto. Di kita moto samping. Sini dulu, Pak. Diajak ke warung. Dikopiin, segala rokok dibeliin, coba gimana kagak enak. Kan gitu Bang. Kiranya alhamdulillah jadi banyak kawan. Itu ketika orang pengen ketemu tuh di mana? Ya itu di kebun. Kebun tuh. Di kebun. Tadi lewatin kan tuh. Mungkin sampai sekarang juga itu kebun bersejarah buat kita. Iya. Awal mula adanya ada kata Baba ya di kebun. Mau dubbing kita di kebun. Sampai sekarang biar udah ada base camp, kita ngedubbing di kebun. Itu kebun punya siapa bang? Punya orang. Kayaknya udah dipatokin juga. Ini bakalan dipakai gitu. Ya, udah di DP-in ya kebun tuh ya. Begitu awal dimula di kebun emang. Sejarahnya banyak lah. Sejarahnya banyak itu tempat kebun. Dubbing kita namanya tengah malam, dubbing maling, orang pada keluar semua. Ya, jadi Maling. dalam adegan dubbing nih, misalnya ada adegan teriak maling. Iya kita Power. maling. Oh. Kawan kita jadi keluarin semua suara. Orang pada keluar. Gua ketawa gelibat. Lah tanggal jam 2. Jam dua. Itu kan buset dah di. Itu emang kisah yang nggak bisa dilupain itu doang. Nggak bisa Yang teriak maling. Orang pada keluar. Ada. Itu waktu apa? Waktu videonya orang apa binatang? Orang. Itu Apokalipto. Oh. Yang orang Dayak tuh. Kayak Pada keluar sampai RT keluar. Emang kalau soal jadwal-jadwalnya itu ngedubbing emang nggak ada aturannya gitu? Misalnya tiap hari Senin jam sekian sampai jam sekian. Enggak kita mah lagi mood dubbing. Oh, Lagi lagi nggak mood mood. dubbing. Ya nggak usah dubbing. Gitu ngopi aja. Ya tadi juga baru selesai dubbing sama beliau nih. Sebelum habis buka kita ya dubbing tadi. Dubbing. Nah, sampai saat ini kegiatan di luar misalkan lagi nggak ada job dubbingan atau lagi nggak ada yang digarap gitu tuh ngapain aja bang? Ngojek payung kadang-kadang gitu. Hah? Iya ngojek payung. kadang kita juga bikin lagu. Iya. Lagu-lagu Betawi. Lagu kayu dah gitu. Lagu kita aja kayak kopi santuy macam-macam. Kita juga Masuk udah ke channel yang sama. ya sama. Ada juga. Kita mau gitu campur aduk di situ. Ada Lu mau ada tuh. iya. Lu mau nonton lu mau kagak, yang penting lihat video gua. Ada. Yang penting berkarya dulu ya. Iya benar kok. Udah berapa? 1, 2, 3, mau 6. Enam lagu. Atau lagi belum kita keluarin lagunya Hai Gayu. Hai Gayung. Hai Gayu. Bang contohin bang sedikit aja bang lagunya bang. Hah? Contohin. Nyanyi yang malu Nyanyi, lagu apa Bang. nih? Diambil gitar ya. Orang penyiar bang asik. Kopi santuy. Santuy. Setengah lagu aja. Kalau Gayu yang banyak. Di copyright lagi. Ini nggak kena copyright dong.
Bersama kita santuy aja, bersama teman-teman semua, bersama kita ngopi gila, biar nggak coyoy, kita santuy aja. Selanjutnya di YouTube aja ada. Cuman kenapa aksen yang nggak Betawi liriknya itu? Jadi kita bagaimana caranya narik anak muda milenial sekarang, nggak mesti dengan ciri khas orang Betawi terus, enggak. Jadi dengan setelan kita seperti ini orang dia udah tahu Betawi. Gimana caranya kita narik? Oh, dengan yang cara tren tapi tetap dalam konteks Betawi. Gimana nih? Nah, di situ lah teknik kita gitu. Tapi tetap modern tapi nggak ninggalin zaman dulu gitu. Wah, gila. Sedap. Kan udah adem itu. Iya, biar berbunyi aja, biar rame. Emang tanpa rokok sama kopi nggak rame jadinya. Nggak rame ya. Kita emang kayak podcast di Sabar Bin Bokir, ya ngerokok dulu Begini baru cerita ngobrol. Dan kita juga memang banyak terinspirasi dari seniman-seniman lenong zaman dulu. Gitu ya. Misalnya siapa? Haji Bokir, Haji Nirin Kumbul, Haji Nasir, Haji Bodong. Yang sekarang masih bersinar namanya tentunya Haji Bolot, Haji Malih, Bapak Haji Mandra. Nah, kita banyak yang kita ambil ilmunya dari beliau tentang ketawaduan. Maksudnya dia artis enggak merasa artis gitu. Jadi siapapun yang datang ke situ, ya lo masuk, jangan lihat gue artis, gue sama manusia gitu. Itu yang hebat orang begitu. Gue masih heran aja apa Betawi kok bisa ya gitu. iya, karena emang belum gue pernah temuin yang diterima secara nasional gitu, belum pernah gue temuin. Dari sekian banyak teman-teman yang bertahan di budaya Betawi itu gue belum pernah gitu. Karena kita masih di sekitaran itu aja. Paling top banget kita paling ya Palang Pintu. Silat pun aja kalau aneh nggak salah denger nih bicara ke silat. Mungkin karena kita Betawi kebanyakan toleransi ya. Jadi artinya dalam hal struktur organisasi atau aturan-aturan yang ada tuh nggak kepake gitu. Ini aneh pernah denger nih kalau bicara ke silat nih ya, budaya nih. Aneh pernah dengar kasusnya gini. Ente misalnya aneh murid nih, baru jurus 4 aja tuh udah berani-beranian ngajarin orang silat tuh. Padahal secara prosedur itu nggak boleh. Sedikit banyak memang ada yang seperti itu. Tapi karena kenapa kultur atau peraturan lama nggak dipakai. Kalau orang dulu belajar silat jurus 1 juga belum naik, dulu belajar tuh masih duduk. Duduk udah lancar baru diri. Bulan-bulan bahkan berbulan-bulan bahkan tahunan. Jurus 2 aja itu tahunan. Tapi sekarang zamannya pengennya instan, makan mesen lewat HP. Kan begitu. Ya mau apa nih? Kiranya kita nggak tahu tentang pengetahuan, buka Google. Kan begitu. Ya zamannya instan sekarang. Bagaimana caranya kita yang instan-instan itu bisa kita standarisasi. Boleh kita ikut daripada keinstanan itu, tapi jangan lupakan daripada pelajaran zaman dulu gitu. Kayak belajar, orang belajar buka Google. Sebenarnya kan belajar itu langsung berhadapan sama guru satu-satu begini. Belum tentu Google itu ngasih jawaban yang benar dan tepat gitu. Andai kata benar belum tentu tepat gitu kiranya sih. Sama seperti itu dah kiranya. Kalau diinihin gitu ya. Gue kan main sama orang DPR, jadi gue ngomong intelek juga bisa. Di bawah pohon. Iya, kita main sama orang DPR nih semua. DPR semua. DPR itu di bawah pohon rambutan. Ular bulu, ular kepala bagol. Gitu, Pak. Gitu. Nah ini soal melanjutkan generasi. Ini kan ya anggaplah ini memang udah eksis ya, udah diakui banyak orang gitu. Nah ini bagaimana kelanjutan ke depannya? Ataukah ngebangun lagi cari karakter yang beda dengan terus melanjutkan kayak gini, dubbing begini, atau kegiatan lain gitu? Kita sih tetap begini, cuman perubahan daripada konten pasti akan berubah dengan sendirinya tuh dari tahun ke tahun. Gitu. Dulu kita fokus di dubbing ya. Nah sekarang kita udah mulai fokus di konten
komedi, nah, terusnya lagi balang, ngeplok. Nah, ntar makin lama tahun pasti berubah. Tapi tetap nggak ninggalin daripada awalnya kita kebentuk gitu, Bang. Nah, tadi kan soal terinspirasi dari para senior-senior kita ya, tadi Aji Bolot, Aji Bodong, yang lain gitu. Nah, ini Lenong, ini hampir runtuh nih, hampir nggak ada generasinya. Bahkan sekalinya ada, masih belum dianggap disejajarkan sama budaya-budaya yang lain. Masih terpinggirkan istilahnya, Bang. Yang nanggapnya tuh paling cuman orang hajatan, begitu-begitu aja. Iya. Nah, ini gimana, punya nggak program atau konsep tertentu supaya Betawi ini semakin tinggi derajatnya gitu? Ya, mungkin itu dari pemerintahan ya, tugas dia maksudnya. Nah, jadi setiap gedung kan itu di Jakarta dulu nggak ada ondel-ondelnya nih. Setiap gedung sekarang dari apa sih dinas budaya, setiap gedung harus ada ondel-ondel. Pariwisata, Ya, dinas pariwisata. ada ondel-ondel 2 dipajang di situ. Depan. Gitu, Bang. Jadi tugas daripada aparatur pemerintah. Makanya kan pemimpin itu tanda tangannya berguna, gitu ya. Buat Sebetulnya berguna. kalau masalah itu dari pelaku sendiri, artinya generasi muda yang meneruskan di bidang lenong misalkan, itu ada, Bang. Ada ya? Ada, cuma memang harus sinkron antara pelaku seni sama dari pihak kepemerintahan setempat, itu harus saling mensupport. Iya. Kalau cuma kita selaku pelaku gitu kan, sedangkan dari pemerintah setempat enggak mendukung, artinya kurang mendukung, ya susah juga gitu. Ya kita kalau bicara derajat, Betawi dari dulu udah ada derajatnya, bahkan sampai sekarang gitu kan. Cuma ya itu dari pihak pemerintahnya memang harus mensupport, terutama di 5 tanah Betawi tadi gitu kan, jangan sampai punah. Ini juga kan kita salah satu siar budaya, makanya kita menggunakan bahasa Betawi daerah kita sini gitu kan. Itu jarang kita pakai bahasa karena memang itu punya orang Jakarta. Itu karena memang kita di sini kan Betawi Melayu. Gitu udah ya? lebih dekat ke Sunda. Jadi asalnya plosnya di situ karena bahasa Betawi tersebut memang nasional kan. Gitu. Artinya kita ke Manado. Mungkin kita nggak bisa bahasa Manado, tapi orang Manado bisa pakai bahasa Indonesia. Makanya kan bahasa Indonesia nasional, se-Indonesia harus bisa orang gitu kan. Gitu. Cuma ya itu kelebihan dari Betawi tersebut, asal ceplosnya mungkin orang lebih senangnya di situ. Iya. Nah, soal keakuan budaya kita nih Betawi, yang aneh bingung justru di Jakarta yang udah ada itu yang terrealisasi malah kayak semacam gedung Sri Mulat. Padahal adanya di tanah Betawi gitu. Nah, kenapa Betawi nggak punya gedung Betawi? Jadi itu salah satu impian daripada Haji Benyamin Sueb sama Bang Rano Karno. Dia pernah ngebahas tentang itu. Videonya kalau nggak salah itu dia waktu itu di channel RCTI. Babi Benyamin masih ada. Nah, itu mengungkapkan seperti ini, pertanyaan seperti ini. Dia pengen punya gedung sendiri, gedung seni khusus Betawian. Khusus Kebetawian. Ya mungkin buat sekarang salah satunya yang emang udah terjadi di Setu Babakan ya. Setu Babakan ada, mungkin di Taman Mini juga udah ada. Cuman buat apa sih namanya? Membangunnya ini yang masih belum terkoneksi. Terrealisasi Iya. belum ya. Maksudnya membangun sesama anak Betawi, nyampur, ngumbuk, akur tanpa tolak ukur, bangun Betawi bareng-bareng. Sekarang kan banyak yang bangun Betawi secara misah-misah. Ini bikin grup, ini bikin grup, ini. Nah, ini itu dia tuh. Jadi yang aneh masalah penasaran juga tuh. Kalau kata Haji Zainuddin MZ, timbul masalah bikin tim, timbul masalah bikin tim. Masalah nggak habis, tim makin banyak. Gitu. Kita bicara kenyataan ya, kenyataan. Kita secara personal pengen Betawi itu bersatu, tapi justru membuat kelompok-kelompok baru. Iya. Itu masalahnya. Ini aja, kata Baba ini kan udah dilihat banyak orang. Mungkin orang Betawi juga udah nggak asing. Kenapa? Punya penyampaian nggak gitu? Penyampaian. Bagaimana cara Betawi biar bersatu? Ya itu tadi yang Jangan tadi dipetak-petakan begitu. yang tadi kita bahas, tetap akur tanpa tolak ukur. Nah, berarti Bikin tim banyak boleh, tapi akur tanpa tolak ukur.
gitu kan. Kalau masing-masing bikin komunitas ini masing-masing tuh bukan ngangkat Betawi, akhirnya ngangkat bendera masing-masing. Nah, Gitu kayak bendera A. Terus ini naik lagi, akhirnya main tinggi-tinggian bendera. Bukan sama-sama ngebangun Betawi ya. Iya, bukan ngebangun Betawi. Akhirnya jadi timbul perang pemikiran. Itu yang bahaya, perang pemikiran. Lebih berbahaya dari perang fisik. Gitu. Perang Juga pemikiran. pemerintah ngeliatnya mungkin lu aja masih bersaing, Iya. ya kan? Belum bisa bersatu. Mau diangkat ya bagaimana kan gitu. Ada ke situ juga. Jadi Bisa jadi. Tapi ya seenggaknya pemerintah juga harus turun aksi. Begitu kiranya. Ya harus seiring sejalan lah. Ya seiring sejalan. Tapi insya Allah Betawi nggak bakal mati. Ada juga. punah juga Nggak dah. bakal punah. Karena itu salah satu apa kemauan kita untuk regenerasi. Jadi regenerasi ke masa depan. Di zaman sekarang ini kita merasa udah semakin tersingkirkan dari kota kita sendiri gitu kan. Karena memang perkembangan zaman kita juga nggak bisa pungkiri itu Bang. Cuma yang kita mau nih nanti Betawi ini harus tetap ada sampai anak cucu kita nanti gitu. Makanya dari siar tadi. Ya, jadi begini Bang. Ini asin kagak sih? Ini namanya emping-empingan. Oh, ping-pingnya. Di kitchen kita kasih video kita, ini bocah ngomong apa sih? Lagi orang Cina. Tapi ada salah satu memang video kita yang di reaction sama Rosi. Serius Bang? Iya. Yang di reaction sama Rosi, tapi sayang videonya nggak ada. Nggak kita save tuh, salahnya di situ, salah besarnya. Nggak di-save. Jadi ketika Lupa di save. nggak di save dan video itu udah kehapus. Oh, Itu sayang. Waktu Rosi Nggak disimpan. nggak Kagak disimpan. ngerti kali save. Ya, ini bocah main di punduku apa? Kita nggak save. Waktu Rosi kunjungan ke Jakarta ya, Yamaha Jakarta. Dia dikasih tuh video kita yang tentang pavilion. Gue diunjukin tuh sama orang Yamaha tersebut. Buset, iya ini. Gua kagak sempat minta, videonya udah kehapus. Salah Iya, video orangnya. Jadi kalau Rosi udah ngeliat video kita, cuman Jackie Chan, Cristiano Ronaldo, sama Syahrul kan ini belum. Mungkin ditranslate sama orang Yamaha juga kali ya, dijelasin ya. Iya. Mungkin ntar habis lebaran kali. Kali Rosi doyan inian biji ketapang. Emping-empingan nggak. sayur Tapi manisan ente pala. sempet ngelihat video reactionnya si Rosi, sempet? Sempet. Apa komentar dia di reaction itu apa? Apa yang dia bicarakan? Bari ketawa-tawa. Oh iya. Apakah yang dia bicarakan ini? Itu bari ketawa-tawa ngomongnya. Kan ada translate-nya. Iya. Apakah yang dia bicarakan ini? Dijelasin dah tuh sama yang ini yang pakai bahasa Itali. Kan bahasa Itali lucu. Gitu. Ya orang nggak kenal huruf ya. Kayak orang nggak kenal huruf. Begitu kiranya. Kalau reaction juga di Indonesia juga ada. Salah satunya Dilan, pemain-pemainnya tuh. Action juga Dia dari reaction juga sama pemain Dilannya asli, sama Dilannya asli itu. Kalau itu aman videonya. Alhamdulillah. Nggak hilang? Enggak. Nah, Kita nge-share juga itu. Nah sempet penasaran nggak kenapa video itu bisa hilang waktu Rosi? Apanya Rosi? nah itu yang kita jadi, Bang emang nggak diupload di YouTube? Kagak Bang, kita jadi dia ngerekam begini doang. Tuh. Ngerekam begitu doang pakai itu. Cuman kalau buat iniannya mah ada di YouTube. Nah mungkin nih teman-teman banyak yang belum melihat yang tadi kita ceritain ya. Bisa dicontohin nggak videonya yang gimana, yang dubbingnya gimana tentang Rosi itu tadi? Yang apa tuh? Yang Rosi ngopi, Piliong ini. ngopi Leong. Di rumah Banyak. Dah kalau Rosi mah kita banyak pisan. dikit aja dah. kita unjukin videonya apa bagaimana? Ente yang ngomong langsung kan orang penasaran. Dubbingnya aja sedikit. Ente ngomong yang kata itu enakan motor Supra apa motor? Lah kan kagak ada videonya. Ya, Ya, ente nggak ngomong, apa-apa. kan ente Ini yang kan ngomong. jadi gini bang, ini jadi dalam rangka orang nih tahu ternyata ini nih pelakunya gitu loh. Iya, tahu. Cuman Ya. ini aslinya nih, lo lihat nih, bukan video dubbingannya nih. Bang. enakan motor Supra apa motor gede, Pak? Nah kalau saya mah motor gede kayak motor kecil kagak jadi ukuran. Yang penting mah motor yang bisa dibawa rumput sebelalang, sekarung. Kita kan rata ngoret di tengah kebun. Yang penting mah kita udah rada ngopi itu kan jalan ya kan. Kalau udah kagak ngopi mah kita kan kagak ngejelunge, Bang. Iya. Gitu. Itu yang diminum kopi apa susu? Ah ini mah selendang mayang bukan kopi. Ntar kopi mah bangsa siang begitu. Gitu.
Enggak, yang gue heran perbendaharaan katanya tuh banyak gitu. Jadi ya ketika dia ngeluarin kata-kata tuh Asal ceplosnya ada struktur yang harus blok gitu. Iya. tapi awal-awal buat gagap nggak bang? Maksudnya bener-bener tersusun dulu nggak? Ini kan tadi improvisasi nih udah cepet banget kan? Awal-awal bikin gimana? Awal-awal bikin itu kita ya spontan kayak begini. Enggak, maksudnya gagap-gagap atau lancar kayak tadi? Lancar gitu? langsung. Lancar, emang langsung lancar ya? Kecuali ada salah kosakata baru dihapus. Baru dihapus, diulang. Kan kita dubbing juga kan ngikutin mimik nih. Oh, ngikutin mimik Emosi ya? dia gimana itu di video, kita ngikutin gitu. Jadi susahnya di situ tuh. Iya emang. Karena Nada gua ngomong. jujur aja ya setelah ngelihat video-video ente nih nyoba-nyoba gitu, emang susah nggak bisa kalau buat artinya butuh latihan banyak gitu. Kita latihan sering bang, seminggu 3 kali pak. Dubbing. Latihan dubbing. Prosodan. Subscriber pertama waktu di YouTube berapa tuh bang? Subscriber pertama. Awal-awalnya. Kayak misalkan YouTube-nya tahun berapa? Dapat subscribe berapa tuh bang? Itu tahun 2018. Di tahun 2018 itu emang meledak-meledaknya kita tahun 2018 gitu ya. Kita ngupload 1 video, 2 video, mungkin orang penasaran, namanya emang zaman YouTube, orang kata-ketik kata baba gitu kan. Tahu-tahu udah 99.000. 99.000. Cuman 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Buset. Kita nggak paham ya upload aja. Gitu sampai sekarang, sampai orang pihak YouTube yang di Jakarta tuh gedung IOB Asia apa sih namanya? Kolab Asia. IOB. Kolab Asia. Sudirman, orang Sudirman kemarin dari kantor YouTube. Dibersihin semua video kita, suruh konten lagi. Ini konten yang begini. Oke, kita lanjut. Dapat training juga ya buat memperbaiki konten ya. Iya, kita lanjut sampai sekarang. Oh dapat training bang? Iya. Trainingnya 1 set tapi celana doang, kok bohong? Buset, Jadi olahraga. Olahraga itu training mbak. emang dia mah guru Pelatihan. Oh pelatihan. guru balet kan. Gitu kiranya. Ya Allah. Ya serius. Kalau udah enek apa dia bilang? Tadi gua mau muntah. Dari tadi kita rasain aja. Cika kali. Iya. Terus gimana tuh bang? Pas sudah berapa itu? Pas yang dipanggil udah berapa subscriber itu? 99. 99. Oh langsung pihak YouTube datang. Nah, terus Dapat naik baik. lagi tuh bang? Naik lagi, kita perbaiki. Tahu-tahu minta nomor rekening segala rupa, kita nggak paham. Kita kasih nomor rekening macam-macam. KTP. Bang, udah gajian? Hah, gajian? Apaan dia? Kita lihat. Lah, iya ini lumayan. Boleh dikasih tahu nggak bang berapa duit? Iya pertama dulu awal Buat motivasi nih para Iya. youtuber baru. 7.000. 7 juta. Iya, 7 juta. Lah, ini lumayan ini. Lanjut sampai sekarang. Gitu. Ini beli kue air ya duit YouTube kali. Iya, endorse. MSA. Ini memang lemes. Kan dari Pondok Indah jalan kaki. Lemes jadinya kakinya. Lemas. Sama kayak itu juga. Kalau sekarang udah berapa bang? Sekarang udah 384.000. Buset. Alhamdulillah udah peripet. Berarti udah berapa tahun tuh? 2018 kan? 2018 2 tahunan. Tahunan lah ya. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Ada 40 jutaan kali ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Buat modal kawin. Nah, tadi soal didatengin pihak YouTube nih ada 2 kemungkinan nih. Pertama memang pihak YouTube kagum, kedua emang dia norak banget. Emang gaplek. Lah iya, udah sampai 99.000 kagak di monetize. Gitu. Iya, enggak ngeh. Kan berarti norak itu mah. Lah yang lain aja pada ngejar itu yang namanya angka 1000 subscribe. Iya. Ini 99.000 nggak ngeh. Iya. Kagak emang Emang gaplek. noranya kita emang kita nggak buat-buat bang. Emang bawaan lahir. Bawaan lahir. Kalau urusan Nora gitu. Kalau urusan norak memang kita norak, orang baru kenal gitu-gituan ya. Iya yang biasa main di pelbak. Pelbak. Bujuk kayak perahu tek-tek. Kemana-mana juga kita mah. Sekarang diundang nih nonton Dilan. Kita sering dubbing Dilan. Heeh. Diundang nonton Dilan ya di bioskop.
kan orang banyak nih. Mm-mm. Lah gua teriak, buset ini bangkunya kok merah semua sama. Beli di mana ya? Gitu gua teriak di dalam studio. Udah mendingin Orang pada pisan, begini, orang gitu. pada nengok. Orang pada nengok baru ketawa. Dilan. Kadang juga orang nonton Dilan ingetnya bukan malah ke Dilan, malah ke dubbingan ya. Iya. Kayak si Hendrik, kan si Dilan punya musang. Namanya Hendrik. Mati nggak dikasih kangkung. Iya, Gitu. di Dilan kan ada 2, itu Dilan yang berapa itu? Yang Dilan Dilan 90 ya. dan 90 ya, pokoknya tiga-tiganya tuh kita nonton juga. 90 91. Yang terakhir kan surat untuk Milea. Nah, yang itu yang di reaction langsung sama pemain-pemainnya. Iya. Milea. Bang, ini buat ngedapetin emosional penonton kan, ya kalau udah bentuk dubbing kan siapapun bisa lihat ya. Cuman kan emang sekali lagi penasaran emang orangnya langsung nih justru yang mau ditonton gitu. Abang aja saya dubbingin. Iya boleh dah, boleh. Itu keren tuh. Ya, abang peragain apa kayak saya dubbingin? Asik. Ayo boleh Op, ayo. Ngopi dah tuh. Kita tes ya. Ayo. Kita tes. Ini kita teman-teman pengen tahu improvisasinya mereka nih ya. Nanti mau dia apa no? Ini Karena ini Berarti gua yang ente ini. temanya apa nih? gondrong. Ngopi. Temanya. Oh ya, temanya apa? Temanya dia lagi ngopi, baru ngomongin THR. THR mau lebaran ya? Iya. THR mau Karena emang lebaran. pas nih momennya ya. Iya. Dia ngomongin THR mau lebaran. Dari sini dulu ya. Abang gerak aja. Iya, gerak aja. Tunjuk namanya ini. Ini tunjuk. Begang. Yuk. J begang. Ayo. Si tunjuk itu ngomong. Ya lu berarti ya. Abang belaga ngomong aja. Oh iya. J, lu kemarin kan kerja lu berbulan-bulan. Hasil lu mana? Kerja mulu. Hasil kagak, tipes lu lama-lama. Lah, lu apaan ge? Lu juga kan emang belum keluar THR lu. Lah gua mengharap kan ini udah lama. Lah buset, lah lu kalau mau THR mah ke rumah gua baik. Lah gua mah punya tibang THR mah. Oh, THR. THR gua mah. Bujuk buset, THR. Gua kepak pakai batu cincin gua lo. Nah, gitu kan. Jangan panjang-panjang. Keren. Wah, itu asli. Gitu. Asli Kalau itu. panjangan kesurupan kan. Bukan bang, artinya itu butuh skill juga bang. Jadi memang nggak bisa orang yang mau ikut-ikutan terus langsung bisa, itu nggak bisa emang susah. Karena udah beberapa kali juga kita coba nggak dapet. Dan perlu diketahui akun terbesar dubbing khususnya ya. Iya. Akun terbesar dubbing di Indonesia. Kata Bapak. Kata Babak. Nah, akun terbesar di Indonesia. Berarti tadi dia bilang kan apa 5 tanah Betawi. Dia menolak gitu, kita bilang nasional ya. Iya, maksudnya kan dari sekarang. dari banyaknya akun dubbing, dari jumlah ininya gitu terbesar di Indonesia ini alhamdulillah kata Bapak. Kata Babak. Kenapa dapat inian juga apa sih namanya? Rating kreator dubbing gitu. Nomor 1 kata Bapak. Itu dia. Apa sih namanya? Kebersyukuran kita ya buat Iya, Betawi iya, khususnya, iya. bukan buat kita. Jadi, Enggak, maksudnya yang bikin luar biasanya itu ente dengan membawa budaya Betawi, berarti harusnya khusus orang Betawi doang yang nonton. Iya. Kalau rating itu berarti sampai nomor 1 kan berarti diterima semua orang kan gitu kan? Nah, itu dia yang kita bilang. Keren. Alhamdulillahnya kita diterima di seluruh apa sih namanya? Masyarakat ya. Dan gua masa setrum. Akhirnya ke setrum. Iya. Apalagi pas lagi dubbing bilang kan emang dia kan condong Bandung. Ya, banyak juga. Ada dubbing yang susah nggak bang, lama gitu. Nah, dubbing susah itu dubbing TikTok. Oke ya. Jadi langsung ngomong. Cepet. Gitu. Iya. Ngomongnya TikTok. TikTok. Ini kita udah ngedubbing ini ngomong, langsung nyambut ini terus ke sono. Itu susah. Susah banget. Balik. Susah banget ya. Susah banget. Itu Pasti ada. susah karena emang konten videonya yang kita susah dubbingin atau gimana? Satu, susah videonya yang kita dubbingin. Kedua, bentrok omongan antara 3 pengisi suara ini. Jadi dia ngomong, kita ngomong juga, jadi ketiban suara-suaranya. Sama mimik mulutnya. Mimik mulut Dari ya. video tersebut, Bang. Belum noise sekitar. Noise. Malu juga itu. Nah terus sarana perekam yang ente pakai apa? Kita dari awal mula emang setiap di podcast juga banyak yang nanya, ya kita buka
kita nggak pakai komputer, nggak pakai apa, tapi pakai HP. Mana HP pertama? HP pertama, Gol. HP lo gol. HP sejarah. Nih, HP sejarahnya bos ini. HP Nih, sejarah. HP pertama dubbing. Nih, HP sejarah. Gitu. Kata Baba. Ini 200.000 mah nggak dapet ini. Oh, kita nggak jual ini, malah udah rusak kita servis lagi nih. Nggak boleh mati ini. Iya. Ini tanda apa ini di kertasin begini? Iya, makanya udah Karena lama. pembayaran servisnya belum kelar. Kayak bayi pilok gini. Oh. Oh, buset, udah pada bocor nih di awal kata Baba ini dia. HP-nya. Berapa video bang dari yang menghasilkan dari handphone Ini ini? kalau dari HP ini enggak, kalau dari HP ini mungkin 500 video. 500 video. Ya, selanjutnya di sini. Ini saat ini kita. Dia nggak teriak tuh bang. Mana? Gini. Mungkin dia kalau teriak mampus. Karena ini juga udah kena saya. 500.000 video Iya. dikerjain sama ini. Jadi yang ada kita manfaatin aja udah Gitu yang ada. Keduanya emang kita kagak ngerti main komputer. Itu yang aneh tungguin emang. Puyeng banget banyak tools nih. Mana nih? Keyboard Satu. kegedean keyboard. Iya, satu menunya banyak, kedua itu kan ketikannya banyak banget tuh keyboard. Dua Mencet yang mana gue bingung. Yang ketiga makan waktu. Maksudnya Kalau ente makan tadi waktu nggak gitu buka soal nggak paham komputer, mah orang taunya gua gila sederhana banget ya kan. Udah ini kan. Nggak taunya mencetnya nggak ngerti ya. Satu. Ada orang yang Yang satu itu pencet keyboardnya, enggak ini layarnya. Gitu ya. Iya. Iya. Ada yang ngerti, cuman dia nggak ngerti cara ini yang tidaknya. Udah pakai HP beda. Aja coba. Gunain programnya ya. Ternyata orang di balik layar kata Baba, orang-orang yang luar biasa secara usia juga gue pikir tua-tua nih. Ternyata masih umur berapa sih bang? 25 tahun. 25 Ini 25 tahun, saya 19. Saya 17. 17 hari lagi apa gitu? 17 hari lagi lebaran. Oh, 17 hari lagi lebaran. Kayak puasa. Jadi gini, pesan moral yang gue tangkap dari teman-teman kata Baba ini ternyata ketika membuat konten atau berkreasi itu tujuannya jangan duit dulu. Ya. Tujuannya jangan duit. Jadi semaksimal mungkin karya kita dinikmatin banyak orang, upload aja udah yang kita punya. Soal rejeki, soal hasil, biar YouTube sendiri yang datang kemari. Iya. Kan ente dari Gaptek tau-tau didatengin sampai diundang. Boleh saya kemana-mana. tambahin? Oh tambahin bang, boleh. Jadi di balik layar ini semua, saya selaku pelaku dari budaya Betawi, khususnya dari silat tradisi, berpesan kepada pemuda khususnya, mobil khusus yang berdarah Betawi lah. Jangankan yang berdarah Betawi, yang di luar Betawi aja banyak yang suka sama tradisi. Kalau bukan kita yang meneruskan, siapa? Gitu. Kalau ente pada sayang sama keturunan ente, sama orang tua, ayo kita bangun Betawi. Jangan sampai berjalan di tempat. Siap. Ya kiranya begitu. Tambahin, Bang. Tajam ujung peniti, lidah buaya sangka belati, 1000 zaman boleh berganti, seni budaya jangan sampai berhenti. Oh. Akur. Akur, cocok itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, seni budaya adalah urat nadinya bangsa. Suka tidak suka, mau tidak mau, seni budaya adalah urat nadi bangsa. Kuates, Baba sabar, dan gokil. Oh. Gitu. Kita tangkap juga ada di Pak Senior. Nggak bakal hilang budaya dan seni jika kita perkenalkan sejak dini. Gitu. Nah kalau yang lain-lain Yanti, Dewi gimana? Kalau Kan tadi bilang ente bilang sejak dini. Dini itu masa-masa dari Kecil. kecil sampai besar. Iya. Susah emang ngomong sama triplek. Mantul lagi dong. Iya, mantul. Apalagi masih selembar ya. Lek. Udah. Gitu bilangnya. Ya siap. Nah, Ane minta buat closing podcast kita kali ini ente yang tutup ketiga. Oke. Doyan ngobrol, Doyan dialog doyan dialog, sama anak kebon. anak kebun. Buat kawan-kawan dan direkan yang ada di 5 tanah Betawi dan sekenanya, jangan lupa subscribe, pencet kelencengan, komen, like, share, ya.
di akunnya Doyan Dialog. Doyan dialog. Ngopi baik sih. Iya. Doyan dialog sama bocah kebon. Anak Pokoknya- kebon. sama bocah kebon ya. Pokoknya gue pesen satu doang. Tetap akur tanpa tolak ukur, jaga kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maksud kita langsung masuk ke dalam motor kita. Salam saudara, Salam mengudara. Salam Indonesia Raya. salam Salam Indonesia Indonesia Jaya, Jaya. salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Dadah, guys. Dadah.